Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berwana Saputra dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai memori internal yang ada pada komputer, perangkat komputer atau laptop. Jadi langsung saja ke PowerPoint-nya. Nah, baik, sesuai dengan judul tadi, internal memory. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu internal memory. Nah, jadi internal memory adalah sebuah tempat penyimpanan atau memori yang bisa diakses langsung oleh prosesor pada komputer. Nah, fungsi utama dari memori internal atau internal memory ini adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan dan menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau bisa kita sebut sebagai Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Nah, kemudian untuk slide kedua, di sini ada semikonduktor memori internal. Apa sih semikonduktor itu? Jadi semikonduktor adalah sebuah perangkat yang menyimpan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti magnetik dan optik. Nah, di sini semikonduktor itu terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama itu ada RAM dan yang kedua ada ROM. Nah, di komponen-komponen tersebut seperti RAM dan ROM itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Di bagian RAM itu terbagi lagi atas dua bagian lagi. Itu pertama adalah DRAM atau DRAM. DRAM lah ya, kita bahasa Indonesianya DRAM. Kemudian yang kedua ada SRAM. Kemudian yang kedua tadi itu kan ada ROM. Nah, ROM ini sendiri terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada PROM, yang kedua ada EPROM, yang ketiga ada EEPROM, dan yang keempat ada flash memory. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu RAM. Nah, bukan menjelaskan apa itu RAM. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembagian dari RAM yang tadi ada DRAM sama SRAM. Nah, DRAM sendiri adalah singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Nah, oke. DRAM ini merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Nah, dan DRAM tersusun atas komponen yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Kemudian SRAM itu adalah singkatan dari Static Random Access Memory, yang mana SRAM ini merupakan kategori RAM yang menyimpan data dengan menggunakan saklar elektronik dengan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Oke, kemudian ada ROM, yang mana ROM ini merupakan singkatan dari Read Only Memory, yang merupakan sebuah jenis memori semikonduktor yang hanya dapat menyimpan data dalam sekali tulis saja. Data yang telah tersimpan tidak akan berubah atau hilang meskipun tidak dialiri arus listrik. Nah, ROM ini terdiri atas beberapa jenis seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu ada PROM, kemudian ada EPROM, kemudian yang ketiga ada EEPROM, yang keempat ada flash memory. Oke, lanjut ke next slide, yaitu ada error correction. Nah, error correction ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada kategori error berat atau hard failure, yang mana kerusakan permanen sehingga sel memori tidak dapat digunakan lagi untuk menampung data. Nah, kerusakan ini disebabkan karena kesalahan saat penggunaan atau kerusakan yang berasal dari pabrik. Kemudian kategori yang kedua itu ada error ringan atau self error, yang mana kejadian yang random dan tidak merusak isi sel memori. Nah, soft error ini biasanya disebabkan karena catu daya atau partikel-partikel alfa hasil peluruhan radioaktif dan merupakan akibat dari adanya inti radioaktif dalam jumlah kecil. Soft error dapat dideteksi dengan Hamming code. Oke, kemudian selanjutnya itu ada DDR-RAM. DRAM. Yang pertama tadi ada Synchronous DRAM. Apa sih itu Synchronous DRAM atau SDRAM ya? Kita bisa singkat. Jadi Synchronous Random Access Memory ini atau SDRAM itu adalah Dynamic Random Access yang disinkronkan dengan bus system. Klasik DRAM ini memiliki antarmuka yang asinkronus, yang berarti bahwa itu merespons secepat mungkin untuk perubahan dalam input control. SDRAM ini memiliki antarmuka sinkron, artinya menunggu sinyal clock untuk mengontrol sebelum menanggapi masukan, dan karena itu disinkronkan dengan sistem bus pada komputer. Kemudian yang kedua tadi DDR SDRAM. Nah, DDR SDRAM ini adalah Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory.
Yang mana DDR/SDRAM ini merupakan salah satu jenis memori komputer yang memiliki kecepatan yang sangat luar biasa dalam memproses sebuah data. DDR-RAM ini mempunyai rancangan arsitektur yang sama dengan SDRAM. Hanya saja menggunakan sinyal clock yang berbeda untuk mentransfer data lebih cepat 2 kali dalam jumlah waktu yang sama. Dalam ilmu sistem komputer, sinyal clock adalah frekuensi osilasi yang digunakan untuk mengkoordinasikan interaksi antara sirkuit digital dan simple input. Kemudian ada sinkronisasi dan juga komunikasi. Oke, next slide. Mungkin ini slide terakhir ya. Mengenai flash memory. Jadi flash memory atau memory flash, terserah mau baca dari mana, itu merupakan sebuah pengembangan dari teknologi EEPROM yang ada di pembagian dari ROM tadi. Jadi flash memory ini di sana data dapat ditulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan oleh penggunanya. Kecepatan proses penulisan dan penghapusan isi data berada di antara EEPROM dan RAM. Namun kurang cocok digunakan sebagai memori utama komputer. Flash memory biasanya digunakan untuk kartu memori seperti kartu SD card, memory sticks, dan USB flash drive atau thumb drive. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai PPT, yaitu judulnya memori internal. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau penginputan kata atau kalimat, itu saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar untuk memahami tentang memori internal ini. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.